Haleluya, puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan ini. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui channel ini setiap malam saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati oleh firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, setelah sepanjang hari kita dilindungi, disertai, diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur ya Bapa. Setelah sepanjang hari Tuhan menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kami ya Tuhan. Malam hari ini kami terlebih dahulu akan merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat. Kami terlebih dahulu akan berdoa bersama, bersyafaat bersama sebelum kami akan beristirahat. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah kami, berkati firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Biarlah firman-Mu memberkati setiap anak-anak-Mu, menguatkan setiap anak-anak-Mu. Firman-Mu menghadirkan damai-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga malam hari ini mereka akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam renungan malam hari ini saudara adalah topik tentang menanti-nantikan Tuhan di dalam kesesakan. Saudara, dalam perjalanan hidup kita ada situasi kondisi yang mungkin terkadang kita ada dalam kesesakan. Ada masalah, ada persoalan, ada penyakit, ada kekurangan dan sebagainya yang membuat kita terhimpit, yang membuat beban kita berat, yang digambarkan oleh firman Tuhan sebagai situasi kesesakan. Dan malam hari ini saudara, saya rindu kita belajar apa yang seharusnya kita lakukan dalam situasi kesesakan yang kita alami. Mungkin saat ini ketika mendengarkan renungan ini, saudara berkata bahwa akulah yang sedang mengalami kesesakan tersebut. Mungkin beban saudara berat, situasi saudara berat, saudara sedang sakit mungkin, saudara sedang terlilit oleh masalah, persoalan, hutang dan sebagainya mungkin saat ini. Dengar saudara, mari kita bertindak dengan benar dalam situasi dan kesesakan yang kita alami. Sebagai hamba Tuhan, saya berkali-kali dihadapkan oleh Tuhan kepada situasi kesesakan, dan Tuhan seringkali mengizinkan aku mengalami itu untuk melihat apa yang aku lakukan. Dan setiap kali aku mengalami kesesakan dan bersikap benar dalam kesesakan tersebut, setiap kali itu juga Allah membebaskan dan Allah memberi jalan keluar. Dan saya percaya siapapun saudara saat ini, apapun beban persoalan yang menghimpit dan menyesakkan saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang akan membebaskan saudara, akan memberi jalan keluar kepada saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita belajar apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi situasi kesesakan di dalam kehidupan kita, dan apa yang akan Tuhan lakukan jika kita bertindak benar dalam kesesakan-kesesakan yang kita alami.
Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi kita dalam topik renungan kita malam hari ini, saudara, adalah dari Yesaya pasal yang ke-40, mulai ayat 27 sampai ayat 31. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan, saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31, demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana pada saat itu umat-umat Tuhan sedang mengalami satu penderitaan di dalam pembuangan di Babel. Mereka sudah begitu lama dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan menderita. Mereka lelah, mereka capek dengan situasi yang ada. Dan ketika ada dalam situasi yang demikian, akhirnya mereka berkata bahwa hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Itu ada di ayat 27, saudara. Karena begitu lamanya mereka menderita, mereka tersiksa, akhirnya mereka berkata bahwa Tuhan tidak memperhatikan aku lagi, dan hakku tidak diperhatikan oleh Tuhan. Kalau mereka merenungkan, saudara, kenapa mereka ada ditawan? Karena kesalahan mereka sendiri. Jadi seharusnya atas penawanan mereka itu, harusnya itu kesempatan mereka untuk mengoreksi diri dan untuk bertobat. Tetapi malah dalam penawanan mereka, mereka menderita di sana. Mereka malah menyalahkan Tuhan yang telah mereka hianati. Mereka yang telah mengkhianati Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan lepas tangan dan Tuhan izinkan mereka akhirnya ditawan dan menderita. Saudara, kalau kita renungkan, seringkali umat-umat Tuhan, seringkali umat manusia menderita oleh karena kesalahan mereka sendiri. Dan saat mereka menderita, mereka akhirnya menyalahkan Tuhan, padahal itu akibat dari kesalahan mereka sendiri. Begitulah umat Tuhan pada waktu itu. Dan manusia dan umat Tuhan pada zaman ini juga seringkali demikian, saudara, termasuk saya dan saudara. Seringkali kita melakukan kesalahan yang berakibat akhirnya kita mengalami penderitaan oleh karena kesalahan tersebut. Dan ujung-ujungnya akhirnya kita menyalahkan Tuhan lagi, padahal kita yang seringkali mengkhianati Dia, kita yang seringkali berbuat dosa dan menyakiti hatinya. Itu yang terjadi kepada umat-umat Tuhan pada waktu itu. Mereka berkata, Allah tidak memperhatikan aku lagi, hidupku tersembunyi bagi Allah. Tetapi kemudian, saudara, Allah merespon apa yang mereka katakan, pikiran dan pandangan mereka akhirnya direspon oleh Tuhan melalui firman-Nya, melalui Nabi Yesaya, sehingga firman ini disampaikan kepada mereka. Dan dikatakan ayat yang ke-29 ialah di mana Dia berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah
dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tuhan menegaskan kepada mereka sebagai respon atas pikiran mereka yang salah tentang Tuhan, bahwa mereka berpikir Tuhan itu tidak peduli lagi. Tuhan berkata bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kalau orang-orang muda menjadi lesu, teruna-teruna tersandung, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tuhan berkata bahwa kalau mereka menanti-nantikan Dia, kalau mereka menantikan pertolongannya, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada mereka, dan Tuhan akan campur tangan memberi semangat bagi mereka. Bahkan mereka akan seperti Raja Wali, kata firman Tuhan, yang akan naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Intinya, saudara, Allah mau menegaskan kepada mereka bahwa Tuhan memperhatikan mereka, dan Tuhan memberi mereka kekuatan jika mereka menanti-nantikan Tuhan. Dikatakan bahwa mereka berjalan tidak menjadi lelah, berlari tidak menjadi lesu. Ada kekuatan baru yang mereka dapatkan kalau mereka menantikan Tuhan. Maksudnya, saudara, bahwa atas penghukuman yang mereka alami pada waktu itu, ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan bahwa mereka harus mengalami penghukuman sekian waktu lamanya. Dan dalam penghukuman itu bukan berarti Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan mereka. Sekalipun mereka mengalami pembuangan itu oleh karena kesalahan mereka, tetapi Tuhan tetap peduli. Dalam proses mereka menggenapi hukuman yang harus mereka terima, kalau mereka menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan bagi mereka, maka Tuhan akan memberi semangat bagi mereka. Mereka seumpama Raja Wali, dalam tantangan mereka malah makin terbang tinggi naik. Saudara, sebagai aplikasinya di dalam kehidupan kita, seringkali kita menghadapi situasi-situasi yang terkadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Apalagi kalau situasi tersebut berkepanjangan, ada masalah, ada persoalan, ada penyakit dan sebagainya, dan kita mengalami dan menghadapi itu berlarut-larut. Itu seringkali membuat banyak orang akhirnya berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan. Tetapi hari ini kita merenungkan firman Tuhan, saudara, bahwa Tuhan berkata Dia peduli, Dia tetap memperhatikan. Bahkan Dia berkata, kalau umat-umatnya menanti-nantikan Dia dalam masalah persoalan yang sedang dihadapi, Dia beri mereka kekuatan, Dia beri mereka semangat baru, bahkan Dia buat mereka seperti Raja Wali yang dalam menghadapi badai dia makin terbang tinggi. Dan kemudian, saudara, yang ditegaskan oleh firman Tuhan yang saya rindu kita belajar adalah ayat yang ke-28. Ketika mereka berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan mereka, dan Tuhan kemudian jelaskan bahwa Tuhan beri mereka kekuatan, Tuhan perhatikan mereka, Tuhan buat mereka seperti Raja Wali yang akan makin terbang tinggi menghadapi masalah. Dan kemudian di ayat 28 ini Dia berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Yang pertama ditegaskan oleh Tuhan di sini adalah, tidakkah kau tahu bahwa Tuhanlah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung? Inti dari kalimat itu adalah bahwa Tuhan itu berkuasa. Dalam masalah yang mereka alami, dalam persoalan, penawanan, penderitaan yang mereka alami,
Tuhan menegaskan bahwa yang penting sekarang mereka jalani proses dan mereka nantikan Tuhan. Kalau mereka menantikan Tuhan dalam menjalani prosesnya, maka Tuhan akan beri kekuatan bagi mereka. Tuhan buat mereka seperti Raja Wali, dan kemudian Tuhan berkata bahwa dialah yang menciptakan langit dari ujung ke ujung, bumi dari ujung ke ujung, untuk menegaskan bahwa dia berkuasa membebaskan mereka, untuk menegaskan bahwa dia sanggup melepaskan mereka. Dan memang akhirnya itulah yang dikerjakan oleh Tuhan, saudara. Demikian dalam hidup kita hari ini. Apapun masalah persoalan yang mungkin berlarut-larut saudara alami, tetap nantikan Tuhan. Saat saudara menantikan Tuhan, dia akan beri kekuatan kepada saudara. Seberapa berat, seberapa sulitnya pun masalah yang saudara alami, dia beri kekuatan bagi saudara. Dia beri kekuatan bagi saudara. Dia buat saudara seperti Raja Wali yang makin terbang tinggi. Dan kemudian dia menegaskan saudara bahwa pada akhirnya dia Allah yang berkuasa. Dia akan bebaskan saudara. Kalau langit dan bumi pun dia yang ciptakan. Apalagi masalah, penyakit, persoalan saudara, dia sanggup campur tangan, dia sanggup membebaskan, dia sanggup melakukan mujizat bagi saudara. Yang menjadi bagian kita hari ini, saudara, tetaplah nantikan Tuhan. Tetaplah nantikan Tuhan. Dengan menantikan Tuhan, kita akan mengalami perkara besar. Dengan menantikan Tuhan, kita akan mengalami perkara yang ajaib. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup. Bumi pun dia yang ciptakan. Apakah yang mustahil bagi dia? Tidak ada yang mustahil bagi dia, saudara. Dia sanggup. Tetap nantikan dia seberat apapun, sesulit apapun. Bagaimanapun kondisi kehidupan saudara, tetap nantikan Tuhan. Saat saudara menantikan dia, sekalipun secara manusia sepertinya saudara tidak sanggup, dia akan beri kekuatan kepada saudara. Sampai tiba waktunya dia akan lakukan mujizatnya. Sampai tiba waktunya dia akan melakukan perkara yang ajaib. Saudara, saya punya pengalaman persis seperti situasi firman Tuhan ini, saudara, di mana saya menghadapi satu persoalan penyakit saat merintis gereja ini, saudara. Dan kemudian begitu sulitnya, begitu beratnya, penyakit yang parah, istri saya sakit parah, dan kemudian saya sedang merintis, tidak ada biaya. Begitu sulitnya, begitu beratnya, seakan-akan aku tidak sanggup untuk melewati situasi yang berat itu. Tapi aku melihat di dalam Tuhan, hari demi hari Tuhan beri kekuatan. Hari demi hari Tuhan beri kekuatan. Sampai tiba waktunya dia lakukan mujizat. Lebih dari apa yang dipikirkan. Lebih daripada apa yang didoakan. Karena memang dia Allah yang berkuasa. Allah yang sanggup melakukan mujizat. Saudara, tetap nantikan Tuhan. Dia sanggup. Sekali lagi, dia sanggup menolong saudara. Itu yang pertama, saudara. Dan kemudian, jika umat-umatnya tetap menantikan dia dalam segala situasi yang mereka alami, maka hal kedua yang akan terjadi, yang dijelaskan oleh firman Tuhan adalah, sekali lagi ayat 28 itu, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia tidak lelah dan dia tidak lesu. Dia tidak lelah mendampingi saudara, menyertai saudara dalam segala masalah dan persoalan saudara. Dia tidak lelah dan dia tidak lesu, saudara. Dia tetap setia di sana. Dia tetap hadir, dia tetap dekat kepada saudara. Dia tetap peduli. Dia Allah yang setia, karena dia Allah yang tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Apakah saudara pernah punya pengalaman ketika misalnya anggota keluarga saudara sakit, dan kemudian saudara mungkin merawat dia, tetapi akhirnya saudara merasa lelah,
untuk merawat keluarga yang saudara cintai tersebut. Mungkin kita semua punya pengalaman itu, saudara. Satu kali anak saya kena demam berdarah, dan kemudian dia dirawat di rumah sakit. Dan pada waktu itu saya suruh istri saya pulang ke rumah, keluarga pulang ke rumah, dan saya menjaga anak saya di rumah sakit. Dan pada waktu itu, saudara, saya ingat sekali ketika malam hari saya duduk mendampingi anak saya, dan saya bermaksud untuk berjaga-jaga terus. Aku bermaksud untuk tidak tidur, karena pada waktu itu demamnya tinggi sekali. Aku mau siaga terus. Tetapi sebagai manusia yang terbatas, pada waktu itu seringkali juga akhirnya aku ketiduran. Niat saya begitu kuat untuk berjaga-jaga menjaga anak saya, tetapi akhirnya saya ketiduran juga. Dan malam-malam dia terbangun, akhirnya saya terbangun. Dan kemudian saya berpikir saya tidak akan tidur sampai pagi hari, tapi akhirnya saya ketiduran juga. Karena saya manusia yang lemah, saya kepingin, saya rindu saya bisa menjaga anak saya 24 jam. Tetapi saya terbatas dan saya tidak sanggup. Tapi dengar, saudara, firman-Nya ini berkata bahwa Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia Allah, saudara, yang tidak akan pernah lelah menjaga saudara, yang tidak akan pernah lesu menyertai saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi saudara, Dia tetap setia, tidak pernah lelah, tidak pernah lesu. Dia tetap ada. Itu sebabnya tetap nantikan Dia, saudara. Tetap nantikan Tuhan dalam segala situasi yang saudara alami saat ini. Tetap nantikan Tuhan. Nantikan pertolongannya, nantikan campur tangannya, nantikan mujizatnya. Tetap nantikan Dia. Dan Dia tidak akan lelah untuk menyertai saudara sampai akhirnya tiba waktu Dia akan menyatakan mujizatnya yang dahsyat di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian saudara, yang ketiga yang ditegaskan oleh firman Tuhan atas kehidupan orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupannya, masih ayat 28, saudara. Tidakkah engkau tahu dan tidakkah kau dengar? Yang pertama, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Yang kedua, Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dan yang ketiga, tidak terduga pengertiannya. Artinya apa, saudara? Bahwa Dia Allah yang tetap punya jalan keluar, tidak terduga pengertiannya. Mungkin kita sudah bingung, mungkin kita tidak mengerti lagi, tetapi Tuhan tidak pernah bingung. Dia tetap mengerti dan tidak terduga pengertiannya yang ajaib itu. Saudara, di dalam kehidupan saudara, sekalipun mungkin saat ini sepertinya sudah sangat mustahil, sepertinya sudah tidak mungkin, tidak ada jalan keluar lagi, bahkan mungkin saudara sudah putus asa, dengarkan firman Tuhan saudara, bahwa Tuhan masih punya jalan keluar. Tidak terduga pengertiannya, Dia tetap punya jalan keluar. Dia tetap punya jalan keluar. Saat saudara begitu bingung, Allah masih punya jalan keluar untuk saudara. Saudaraku, saat istri saya sakit, kami berobat sekian lama, hampir 7 bulan kami berobat. Dan ketika kami berobat 7 bulan, sepertinya tidak ada kemajuan, padahal seharusnya hanya 6 bulan karena dia masalah paru-paru. Tetapi kami berobat 7 bulan, sepertinya tidak ada kemajuan. Dan kemudian pada waktu itu dokter berkata, siapkan lagi uang untuk di-scanning supaya tahu apa penyakitnya yang sesungguhnya. Padahal kami sudah begitu capek berobat selama 7 bulan. Biaya pun tidak ada. Begitu sulitnya keadaan pada waktu itu. Dan kemudian saudara, akhirnya saya berdoa, berlutut di kaki Tuhan. Tuhan, apa rencanamu atas semuanya ini?
Aku tidak mengerti Tuhan. Aku bingung. Karena apa yang seharusnya dikerjakan sudah kukerjakan. Tetapi keadaan belum juga makin baik. Dan akhirnya saudara, di hatiku ada satu dorongan untuk berhenti berobat. Dan akhirnya aku bicara kepada istriku bahwa Tuhan memberi petunjuk bahwa kita berhenti berobat. Pada waktu itu saya lihat wajah istri saya, sebenarnya dia tidak terlalu setuju, tetapi akhirnya dia berkata, baiklah. Dan kemudian saudara, akhirnya satu kali aku mendapatkan satu buku, dan di dalam buku itu dijelaskan di sana manfaat-manfaat dari jus. Salah satunya adalah jus wortel. Dan akhirnya saya membuat jus wortel itu setiap hari menurut petunjuk di dalam buku itu kepada istri saya. Setiap hari. Dan akhirnya singkat cerita, dia sembuh total. Sampai detik ini sebenarnya kami tidak tahu penyakit itu karena dokter pun pada akhirnya tidak punya kesimpulan. Tetapi akhirnya Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi petunjuk, Tuhan mempertemukan aku dengan sebuah buku yang memberi petunjuk, sehingga akhirnya dari sana mujizat Allah terjadi. Sekali lagi saudara, saat aku tidak mengerti lagi, saat aku bingung, saat aku lelah dengan situasi yang kualami, Tuhan memberi jalan keluar. Tuhan menyatakan mujizatnya, pengertiannya tidak terukur dan tidak terhingga, tidak terduga pengertiannya. Dia selalu punya jalan keluar atas masalah dan persoalan yang kita alami. Itu sebabnya saudara, apapun kondisi yang saudara alami saat ini, tetaplah nantikan Tuhan. Allah punya jalan keluar atas kehidupan saudara. Tidak terduga pengertiannya. Mungkin saudara sendiri sudah bingung, tidak mengerti. Allah belum bingung, dan Allah tidak akan pernah bingung. Dia punya jalan keluar atas segala masalah dan persoalan saudara, dan dia akan memberi petunjuk kepada saudara sehingga saudara bisa berjalan, melangkah, dan mendapatkan mengalami jalan keluar dan mujizatnya Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan di malam hari ini, buat renungan kita di malam hari ini. Apapun kondisi yang saudara alami, tetaplah nantikan Tuhan. Jangan pernah berkesimpulan bahwa Tuhan tidak peduli. Jangan pernah berkesimpulan bahwa Tuhan tidak memperhatikan saudara. Dia berkata bahwa Dia memperhatikan saudara. Dia memperhatikan kita. Ketika kita menantikan Dia, sekalipun mujizat belum terjadi, Dia memberi kekuatan saat kita mengalami masalah. Itu sebabnya apapun masalah saudara, tetap nantikan Dia, dan saudara akan mendapat kekuatan. Dan kemudian saudara, Dia menegaskan bahwa Dia Allah yang berkuasa, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Masalah dan persoalan saudara begitu kecil kalau dibandingkan dengan bagaimana Dia menciptakan langit dan bumi. Dia berkuasa. Nantikan Dia dan kita akan mengalami mujizat-mujizatnya. Dan Dia Allah yang tidak pernah lelah. Dia peduli kepada kita saudara, dan Dia tidak pernah lelah. Dan Dia Allah yang tiada terduga pengertiannya. Dia tetap punya jalan keluar atas segala masalah, atas segala persoalan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Apapun yang saudara alami, tetaplah nantikan Tuhan. Tetaplah nantikan Dia. Dia beri saudara kekuatan, dan kemudian pada akhirnya Dia akan melakukan mujizat karena Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang tidak pernah lelah, dan Dia Allah yang tiada terduga pengertiannya. Dia punya jalan keluar atas kehidupan kita semua. Terapkan firman Tuhan untuk menantikan Dia setiap saat saudara, dan kemudian raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan saudara. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu di malam hari ini, yang kembali telah mengingatkan kami ya Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami tetap menanti-nantikan Tuhan dalam segala masalah dan persoalan yang kami alami. Kami tetap menantikan Engkau ya Bapa, dalam segala kesulitan, penyakit, atau apapun pergumulan yang kami alami, kami tetap menanti-nantikan Tuhan. Dan hari ini firman-Mu berkata, saat kami menantikan Engkau, Engkau beri kami kekuatan. Saat kami menantikan Engkau, Engkau akan lakukan mujizat dalam hidup kami. Karena Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli kami dan tidak pernah lelah mempedulikan kami. Dan Engkau Allah yang tiada terduga pengertian-Mu, yang selalu punya jalan keluar untuk kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam masalah, persoalan, beban hidup yang mereka alami. Ajar mereka untuk tetap menanti-nantikan Tuhan dan nyatakan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah setiap umat-umat-Mu tetap setia dan tetap kuat untuk menanti-nantikan Tuhan dalam segala situasi. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami terapkan firman-Mu dan kami raih janji-janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Setelah malam hari ini saudara dikuatkan, diteguhkan, dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan, maka tiba waktunya saat ini untuk saya akan menopang saudara dalam doa-doa dan pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan menyerahkan segala beban, segala persoalan, segala kerinduan-kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Mari kita rendahkan diri di hadapannya dan kita datang kepada Dia dengan iman yang benar, bahwa Dia Allah yang sanggup dan Dia Allah yang berkuasa untuk menolong setiap saudara, untuk menjawab segala pergumulan dan kerinduan-kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami beban berat dan persoalan yang berat dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi beban saudara, apapun yang menjadi persoalan saudara. Mungkin orang-orang lain tidak mengetahui, orang-orang lain tidak memahami saudara, tetapi Tuhan tahu dan memahami saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Ada persoalan, ada beban yang menindih kehidupan mereka ya Bapa. Apapun yang menyebabkan mereka sedang mengalami beban berat saat ini, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya menyatakan mujizat-mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu sesuai dengan beban dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan angkat segala beban yang menindih anak-anak-Mu. Tuhan angkat segala beban yang membuat anak-anak-Mu menderita. Saat ini ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu, Engkau menyelesaikan segala persoalan-persoalan kehidupan mereka. Persoalan apapun yang mereka alami saat ini, Tuhan tolong ya Tuhan, Tuhan tolong. Dalam nama Yesus, berikan ketenangan, berikan kedamaian bagi anak-anak-Mu ketika Engkau mengangkat segala beban, Engkau mengangkat segala persoalan dari kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan dalam nama Yesus, Tuhan yang menolong. Engkau mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Biarlah setiap anak-anak-Mu merasakan dan mengalami kelegaan dalam kehidupan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mari angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan dan taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit dengan iman bahwa Tuhan mengulurkan tangan dan Tuhan menjamah dan menyembuhkan saudara pada malam hari ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman saudara. Allah kita sanggup. Bapa di sorga, saat ini Tuhan,
Pandang setiap anak-anak-Mu yang sedang menderita karena sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Saat ini mereka mengangkat tangan, dan kemudian mereka juga menumpangkan tangan di bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka dalam nama Yesus. Engkau sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-Mu, yang menyebabkan anak-anak-Mu menderita saat ini dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan tubuh kami yang Engkau ciptakan ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit diabetes ya Tuhan, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes dalam nama Yesus. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit hipertensi, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi mereka. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Engkau sanggup menormalkan kembali tekanan darah mereka. Anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan. Asam urat ya Tuhan, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami asam lambung yang memohon doa. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang mengalami sakit asam lambung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin saat ini mereka sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang berlebihan oleh karena asam lambung. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau normalkan, Engkau nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau nyatakan perkara yang besar, tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan tolong dalam nama Yesus, kerjakan kesembuhan bagi fungsi ginjal mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, apapun itu Bapa, Tuhan tolong sembuhkan mereka dari sakit kanker mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang sanggup menyembuhkan. Ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami vertigo, dalam nama Yesus Kristus Engkau Allah yang menyembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau Allah yang menyembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saat ini kalau saudara mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari mulai sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ketika mereka menaikkan, ketika mereka berseru dan menangis, mengutarakan penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan. Oleh bilur-bilur-Mu dia disembuhkan dalam nama Yesus. Oleh kuasa ilahi, kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan cabut, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah kesembuhan kami, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, puji Tuhan saudara, percaya Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit saudara. Percaya sekalipun saat ini saudara melihat penyakit itu masih ada, mari imani bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Dan ketika Tuhan menyembuhkan saudara, mari saksikan saudara. Saya rindu mendengar kesaksian saudara, bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan menyembuhkan kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang mengalami masalah di tengah keluarga. Dan saya berdoa supaya keluarga saudara tetap harmonis. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Hamba berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Bersyukur bagi keluarga-keluarga yang sedang ada dalam keadaan harmonis, sedang damai, tentram, dan kuat dalam Tuhan.
Bapa yang baik, berkati terus keluarga-keluarga ini. Tetapi jika ada keluarga-keluarga yang sedang mengalami masalah saat ini, Tuhan tolong ya Bapa keluarga-keluarga ini. Dalam nama Yesus, biarlah Engkau memulihkan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis, menjadi keluarga yang ilahi, menjadi keluarga yang jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu, berkati para suami, mereka berfungsi sebagaimana seharusnya seorang suami, berkati para istri, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para istri, dan berkati anak-anak, mereka juga berfungsi sebagaimana seharusnya para anak-anak ya Tuhan. Berkati seluruh kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Suami istri saling mengasihi, orang tua dan anak saling mengasihi, sanak saudara saling mengasihi. Kasih Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan dan keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat dan memberkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu ya Bapa yang sedang mengalami kesulitan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada. Bapa yang baik, apapun situasi kehidupan anak-anak-Mu, Engkau yang berjanji bahwa Engkau memelihara anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau burung di udara saja Engkau pelihara, apalagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap kami berharga di mata-Mu, mereka berharga di mata-Mu ya Tuhan. Dan Engkau Bapa yang baik yang pasti akan memelihara anak-anak-Mu. Itu sebabnya Bapa, Engkau yang memandang dan Engkau yang tahu setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan ekonomi saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memulihkan keadaan ekonomi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, ada begitu banyak permohonan doa supaya Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang terlilit hutang saat ini. Bapa di sorga, Tuhan tolong Engkau campur tangan, Engkau beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu yang sedang terjerat oleh hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan hikmat bagi mereka dan Tuhan kiranya menolong kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, hamba berdoa, biarlah ekonomi anak-anak-Mu dipulihkan. Biarlah ekonomi mereka bertumbuh, ekonomi mereka semakin baik dan semakin baik. Maka dengan demikian mereka juga akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Mereka akan memberikan persembahan-persembahan mereka bagi-Mu. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga-keluarganya dan sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu secara ekonomi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang berduka oleh karena masalah, oleh karena ditinggal keluarga, atau apapun yang menyebabkan duka hati mereka. Tuhan, Engkaulah penghiburan bagi anak-anak-Mu yang sedang berduka. Engkau Allah yang sanggup menghiburkan setiap anak-anak-Mu yang sedang berduka ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sanggup, untuk mereka mampu menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba juga berdoa, Tuhan kiranya memberi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin saat ini sedang lemah oleh karena kondisi, oleh karena keadaan yang ada. Biarlah Tuhan menguatkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kekuatan daripada-Mu memenuhi anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka ya Tuhan. Berkati para petani Tuhan yang memberkati, para buruh Tuhan memberkati, para pegawai Tuhan yang memberkati, para PNS Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. TNI Polri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Para pejabat Tuhan yang memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang ada dalam medis, dokter ya Tuhan, bidan, perawat, semuanya
Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Para pengusaha, Tuhan memberkati. Semua anak-anak-Mu, apapun profesi mereka, Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan, belum memiliki pekerjaan atau sudah memiliki pekerjaan tetapi di PHK, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, mereka butuh biaya hidup untuk kehidupan mereka, untuk keluarga mereka. Itu sebabnya Tuhan buka jalan supaya anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Khususnya hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usaha dalam bidang apapun itu. Tuhan tolong, Tuhan memberkati usaha anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semuanya sehingga mereka semakin berkembang, sehingga mereka semakin diberkati untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan bagi-Mu. Kami juga berdoa syafaat saat ini Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan pulihkan bangsa ini. Biarlah bangsa ini semakin baik, semakin maju. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW. Berkati semuanya. Berkati mereka Tuhan dalam memimpin di bangsa ini. Tuhan jamah mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Jauhkan mereka dari segala keserakahan, korupsi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi biarlah anak-anak-Mu dengan hati yang tulus mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan kiranya menolong ekonomi bangsa kami. Jamah ekonomi bangsa kami sehingga bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Yesus Kristus, berkati ekonomi bangsa kami ya Tuhan. Keadaan politik Bapa, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, di mana hari-hari ini semakin hari semakin panas dan hangat isu-isu politik. Biarlah Tuhan yang campur tangan memberkati bangsa kami ini tetap ada dalam kesejahteraan, tetap ada dalam kesatuan hati. Kami berdoa bagi keamanan bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan untuk keamanan bangsa kami. Engkau Allah yang menjaga, Engkau Allah yang melindungi bangsa kami ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Kami berseru terus dan terus berseru, pulihkan bangsa kami. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup untuk mengerjakan pemulihan bagi bangsa kami. Biarlah ya Tuhan, bangsa kami ini tetap bersatu dan tidak mau dipecah belah oleh kekuatan apapun. Kami tetap bersatu di bangsa ini, dari berbagai agama, dari berbagai satu, Bhinneka Tunggal Ika. Kami tetap satu ya Tuhan, kami tetap satu di dalam Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan, ke depan, masa depan bangsa ini semakin baik, semakin maju dan semakin berkembang ya Tuhan. Kami berdoa buat keselamatan bangsa kami. Yesuslah juru selamat. Biarlah Engkau menyatakan diri-Mu ya Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada di bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, berkati semuanya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup mengerjakan pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan berkati kota-kota di mana kami berada, desa-desa di mana kami berdomisili. Tuhan campur tangan buat kota-kota kami. Tuhan campur tangan buat desa kami ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bertindak, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kami naikkan doa-doa dan seruan kami kepada Allah. Kami juga teringat akan
saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan tetap menjaga, melindungi, menyertai, dan memberkati kehidupan seluruh anak-anak-Mu ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Ini doa-doa anak-anak-Mu, ini seruan-seruan anak-anak-Mu yang dipanjatkan di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan satu keyakinan bahwa Allah sanggup menjawab doa-doa dan seruan kami. Engkau akan menyatakan jawaban doa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur, dan kami percaya Engkau Allah menjawab kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Pada malam hari ini, sebelum saudara beristirahat, setelah saudara diberkati oleh firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini saudara, sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui video-video renungan di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, saudara rindu memberkati dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kami naikkan segala puji, hormat, kemuliaan bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami akan beristirahat dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh-sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku.
kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Bersyukur selalu
bersyukur di hadapan tahta-Mu. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu.
surapanmu. Puaskanlah sekalian